Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Semuanya dimulai dari minggu pagi bulan September 2008, di mana 5 orang pemuda memutuskan untuk berkemah di hutan tepat di ujung desa mereka. Kelima pemuda tersebut adalah Dion, Gatot, Jalil, Denny, dan Anton. Mereka putuskan untuk berkemah mencari kegiatan selama masa jeda kerja, yang secara kebetulan mereka libur dalam waktu yang bersamaan. Diputuskanlah untuk melakukan kebersamaan seperti masa lalu mereka. Dengan persiapan yang matang, akhirnya mereka berkemas untuk melangsungkan perkemahan. Tepat pukul 11 siang, mereka sampai di hutan ujung desa. Sayangnya, sepanjang perjalanan di dalam hutan, mereka melakukan kegiatan yang tidak sepantasnya dilakukan sembarangan. Di tengah perjalanan, Denny tidak tahan untuk buang air kecil. Akhirnya Denny mencari tempat tersembunyi. Dia menemukan sebuah lubang yang kemudian dipakai olehnya untuk buang air seni. Sementara Jalil, dia merusak tanaman yang ada di sekeliling dengan menggunakan celurit yang ada di tangannya. Tanpa merasa bersalah, dia babat semak dan pohon kecil di sepanjang sisi jalan setapak, hingga daun-daun maupun ranting berceceran tidak karuan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Meski sangat melelahkan, mereka lalui dengan riang gembira. Gatot yang berada paling depan menemukan sebuah kayu cukup panjang, seperti kayu pikul yang biasa dipakai petani. Kayu tersebut melintang di atas tanah di antara dedaunan kering yang gugur. Gatot pun mengambil kayu tersebut untuk dijadikan tongkat sebagai penopang tubuhnya. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang pas untuk mendirikan tenda. Segera mereka bergegas membangun tenda dan perapian. Keseruan mereka berlanjut ketika mendirikan tenda, saling melempar candaan hangat yang membuat tawa mereka pecah. Maklumlah, lama tidak saling berjumpa. Gatot selalu membuat suasana agar ceria. Sore itu pun penuh kebahagiaan. Yang tanpa mereka sadari bahwa sedari tadi ada yang mengawasi tanpa diketahui oleh mereka. Usai sholat maghrib berjamaah, mereka duduk-duduk di luar tenda. Yang tiba-tiba kejadian mengejutkan terjadi. Ada suara berbisik, seperti ada seseorang di dalam tenda. Mendengar keganjilan tersebut, Gatot bangkit untuk mengecek ke dalam tenda. Tiba-tiba, sesuatu menyembul di pintu tenda. Sesuatu itu adalah kepala pocong. Seketika Gatot berteriak lalu mundur yang membuatnya hampir terjatuh. Temannya hanya bengong saja melihat raut wajah ketakutannya. Belum selesai rasa kaget yang dialami Gatot, sosok pocong itu sudah menghilang dari hadapannya.
Meski begitu, dadanya bergemuruh dipenuhi panik. Tibalah malam hari. Mereka melakukan kegiatan kemah sebagaimana hal umum yang dilakukan banyak orang. Mereka menyalakan api unggun dan membuat makanan instan yang telah disiapkan. Lalu bersukaria dengan kegiatan tersebut. Ada yang bernyanyi dan ada yang bercengkrama satu sama lainnya. Gatot sendiri sudah melupakan kejadian petang tadi. Hingga semalam itu, mereka semua tidak merasakan kejanggalan atau kejadian yang aneh. Perasaan mereka pun terasa biasa saja. Keesokan harinya, mereka menikmati mentari yang mulai terbit. Meski agak terhalang pepohonan, namun cahaya merona itu tetap terlihat megah dan perkasa. Mengusir kabut tipis di sepanjang hutan. Mereka saling diam, menikmati pergerakan matahari, melupakan segala masalah yang dihadapi untuk sesaat. Sangatlah mendamaikan. Setelah itu, mereka matikan perapian dan bersiap untuk kembali ke rumah masing-masing. Satu persatu barang-barang masuk ke dalam ransel, kemudian tenda dilipat rapi kembali. Kegiatan yang hanya semalam itu tampaknya mampu mengobati rasa rindu mereka. Kisah persahabatan yang akan selalu terjaga. Jangan ada yang ketinggalan, ucap Gatot mengingatkan sambil mengawasi sekitar. Kalau ada barang yang terlewat. Setelah semua dianggap beres, mereka mulai melangkah pulang. Sepanjang perjalanan hanya ada riuh canda tawa mereka. Mereka tidak merasakan apapun atau ada hal aneh yang mereka alami. Namun tanpa sadar, mereka telah diikuti oleh beberapa sosok tak kasat mata dari hutan tersebut. Gatot yang tertua di antara kawan-kawannya dan berbadan paling besar tetap berada di paling depan. Tibalah mereka di desa, yang kemudian saling berpamitan untuk kembali ke dalam kehidupan masing-masing. Oke, lain waktu kita ke lokasi lain, ucap Gatot yang disetujui kawan-kawannya. Meski hal itu akan terulang entah kapan lagi, namun mereka mempunyai niat untuk mengulang kembali, karena dengan sahabat dekatlah kedamaian tercipta. Gatot yang saat itu hendak kembali bekerja di Jakarta memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu sebelum mempersiapkan keberangkatannya. Mendadak hatinya merasa was-was dan ingatannya kembali membayang saat di perkemahan, di mana dengan jelas dia melihat sosok pocong. Dia berfirasat ada sesuatu hal yang tidak baik bakal terjadi, tetapi dia tidak tahu pasti pada siapa akan menimpa. Bawalah makanan ini, pamanmu yang memberikannya semalam. Ucapan ibunya mengagetkan, yang tampak sudah menaruh plastik kemping melinjo kesukaannya. Setelah beberapa saat, Gatot pun pamit pada ibunya untuk berangkat ke Jakarta. Dia berpikir positif dengan terus berdoa, berharap agar Tuhan senantiasa melindunginya juga keempat kawannya. Setibanya di Jakarta, Gatot langsung bergegas ke dalam kontrakan.
dan secara tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Gatot bertahan dalam kondisi kesakitan seorang diri. Dalam sakit kepala yang hebat itu, samar-samar dia melihat sesosok pocong. Sosok mengerikan itu tampak di sudut ruangan, berdiri terdiam. Jelas kalau pandangannya mengarah pada Gatot. Sementara dia yang tidak tahan dengan rasa sakit kepala yang dahsyat, akhirnya terjatuh ke lantai. Gatot pun dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sekitar setengah jam kemudian, dia ditemukan oleh kawannya yang juga baru kembali dari liburan. Kawannya itu berniat memberinya oleh-oleh yang dibawa dari kampung halaman. "Gatot, kamu kenapa?" Kawannya berucap dengan panik. Setelah beberapa saat tidak ada perubahan pada diri Gatot, temannya pun membawanya ke dokter. Sementara dari hasil pemeriksaan, dokter hanya melihat memar pada kepalanya karena terjatuh tadi. Tidaklah ditemukan hal lain yang membuat Gatot roboh. "Ini, tebuslah di apotek," ucap dokter sambil menyerahkan resep. Dua hari sudah, tubuh Gatot bertambah lemas, kondisi yang tidak memungkinkan baginya untuk bekerja. Selama itu, dia ditunggui dan diurus oleh rekan kerjanya. Tentu setiap pagi sebelum kerja dan sore hari sepulang kerja. Dan karena merasa cemas, pada akhirnya diputuskanlah dipamitkan pada pabrik. Lalu Gatot diantar pulang kembali oleh teman kerjanya tersebut. Sesampai di kampung halaman, sang teman menceritakan tentang kejadian yang menimpa Gatot. Yang karena takut akan terjadi hal buruk, diputuskanlah untuk mengantarnya pulang. Terima kasih, Nak. Istirahatlah dulu untuk beberapa saat, ucap ibu Gatot setelah mendengar kisah pemuda itu. Disusul dengan memberikan uang pengganti sebagai tanda terima kasih. Namun pemuda itu menolak atas dasar setia kawan. Justru lelaki itu malah berpamitan untuk langsung kembali ke Jakarta. Meski disuruh sekedar makan, namun dia bersikeras menolak. Beberapa saat setelah kepulangan kawannya, orang tua Gatot dikejutkan dengan keadaan sang anak yang ternyata sudah mulai kesurupan sesosok makhluk halus. Matanya merah menyala, serta bola matanya mengarah ke atas. Mulutnya terkunci dan menggeram, bahkan badannya kaku hampir tidak bisa digerakkan. Bingung harus berbuat apa, orang tuanya memanggil tetangga untuk membantu menjaga. Semakin malam, keadaannya semakin parah. Gatot berlaku seolah-olah seperti macan yang tidak menerkam. Sesekali dia jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Tidak sampai di situ saja, ternyata secara gaib banyak sosok jin yang silih berganti masuk ke dalam raganya, yang juga membuatnya berubah-ubah peran menjadi sesuatu yang menakutkan. Satu persatu orang pintar dipanggil ke rumah, dan mereka hanya sanggup mengeluarkan para jin itu untuk sementara waktu saja. Setelah beberapa saat, kesurupan kembali mendatangi. Makhluk-makhluk tak kasat mata itu membandel. Mereka keluar masuk ke tubuh Gatot secara bergantian. Ibu Gatot hanya menangisi keadaan anaknya, dan sang ibu mulai curiga kalau hal itu terjadi akibat kegiatannya kemarin, di mana Gatot pamit berkemah ke sebuah hutan bersama kawan-kawannya. Diputuskanlah untuk menghubungi kawan-kawannya tersebut. Sang ibu menceritakan kondisi Gatot dan berharap agar semua datang menjenguk ke rumah. Namun hanya dua kawannya saja yang akan datang, yakni Jalil dan Anton. Sementara yang lain disibukkan dengan pekerjaan.
juga beralasan jarak tempuh yang jauh dan lama, sehingga tidak memungkinkan untuk pulang jika bukan di akhir pekan. Saat melihat kondisi Gatot yang sekarat dan tidak menentu, Jalil dan Anton menatapnya dengan penuh kesedihan, yang tanpa terasa air mata pun meleleh. "Maaf Bu, saya mempunyai kenalan seorang ustadz. Kalau diizinkan, saya akan mengajaknya untuk melihat kondisi Gatot," ucap Jalil pada ibunda Gatot. Sang ibu mempersilahkan. Beliau mengharap agar secepatnya pengobatan dilakukan. Setelah mendapatkan ritual dari sang ustadz, Gatot pun mulai sadarkan diri. Dia bercerita bahwa dirinya diseret oleh para jin menuju hutan. Di sana dia diperlihatkan kesalahan yang membuat para jin marah. Kesalahan pertama adalah ketika salah satu kawannya buang air seni di lubang yang ternyata dihuni oleh jin ular. Kesalahan kedua yaitu merusak tanaman sepanjang jalan dengan sengaja. Padahal di sekitaran tanaman tersebut sedang ada sosok prajurit jin yang sedang berteduh. Dan kesalahan terakhir adalah mengambil dan membawa kayu sebagai tongkat, yang mana kayu tersebut adalah perbatasan antara wilayah jin harimau dan jin ular. Adapun alasan jin itu menansuk Gatot adalah karena dia yang berbadan paling besar dan dianggap sebagai ketua suku dari grup kemah tersebut. Setelah usai bercerita, Gatot kembali tidak sadarkan diri. Dia kelojotan seperti sedang disiksa makhluk tidak berwujud. Pak Ustadz langsung mendekat dan dengan lantang bertanya tentang apa yang diinginkan oleh jin tersebut. Dengan suara yang berubah menyeramkan, Gatot minta sajen berupa kepala sapi. Diminta untuk menguburkan sajen tersebut di tengah hutan persis di mana mereka berkemah. Keinginan itu harus terlaksana sebelum tengah malam nanti. Karena panik, orang tua Gatot langsung menuruti keinginan jin tersebut. Sementara Pak Ustadz hanya ikut keputusan yang diambil ibunda Gatot. Tampaknya beliau tidak mau mengambil resiko berlebih yang menyangkut masa depan Gatot. Karena jika melakukan perlawanan yang tidak menuruti kemauan demit itu, mereka pasti akan membutuhkan Gatot. Jika dendam tidak mempan pada Gatot, ujung-ujungnya berimbas pada keturunannya kelak. Pihak keluarga pun meminta keikhlasan seorang warga yang mempunyai sapi, supaya mau dibeli sebagai sarana sesajen. Begitu sapi didapatkan, diadakanlah upacara penyembelian. Namun niat itu terhenti saat sesekali Gatot sadar dan menangis kesakitan. Dia bercerita bahwa di alam jin, dirinya telah dikafani dengan kafan hitam, kemudian dimandikan dan dimasukkan ke keranda layaknya orang yang meninggal dunia. Dia mengaku disiksa dengan cambuk, sehingga dalam sadarnya pun dia merasakan sakit. Suasana tegang saat Gatot mendadak bangkit dan beranjak ke halaman rumahnya. Di sana dia berlagak seperti harimau, berang dan siap menerkam Pak Ustadz. Namun tiba-tiba datanglah angin kencang, yang kemudian tubuhnya terangkat sekitar 1 meter dan terhunjam ke tanah dalam waktu singkat. Sungguh siksaan gaib yang mengerikan. "Apalagi yang kamu inginkan?" tanya Pak Ustadz. Dengan suara yang berat, Gatot menjawab bahwa kayu pembatas wilayah hutan harus segera dikembalikan. Setelah mendapatkan jawaban itu, Jalil memberitahu pada Pak Ustadz tentang keberadaan kayu. Diambillah tongkat itu dari gudang bekas produksi kerajinan rotan milik ayah Jalil. Secepatnya, Jalil pun pamit mengambil kayu petaka tersebut. Sambil menunggu Jalil datang membawa tongkat, Pak Ustadz melakukan ruqyah dengan sarana daun kelor. Beliau berharap saat ditinggal ke hutan nanti tidak ada lagi gangguan yang mengancam nyawa Gatot. Mungkin para demit itu sudah tidak lagi menguasai raga Gatot, karena tidak terlihat Gatot kesakitan saat ruqyah berlangsung.
Dia hanya terdiam tanpa mengeluhkan apapun. Setelah semua siap, berangkatlah mereka menuju hutan. Jalil dan Anton di posisi paling depan dengan membawa senter sebagai penunjuk jalan. Pak Ustadz terus berzikir, berjaga agar tidak terjadi hal buruk dalam perjalanan tersebut. Beliau merasakan aura berbeda saat memasuki beberapa kawasan, yang baginya hutan tersebut merupakan wilayah kekuasaan makhluk tak kasat mata. Begitu sampai tempat tujuan, semua permintaan jin tersebut dilaksanakan. Dan ternyata di samping tempat itu terdapat sebuah makam, yang mana nisannya adalah batu sebesar kepala bayi. Sekilas tidak tampak seperti makam, dan hanya Pak Ustadz saja yang menyadari akan pemakaman itu. Mungkin juga sosok pocong yang menghantui Gatot bermuara dari sana. Sekalian saja Pak Ustadz mengajak Jalil dan Anton serta beberapa keluarga Gatot yang ikut untuk melakukan doa bersama. Setelah malam itu, kondisi Gatot berangsur sembuh. Dia pun pulih seperti sedia kala. Dan seiring berjalannya waktu, Gatot memiliki kekuatan yang datang begitu saja. Dia mampu melihat sosok tak kasat mata. Bahkan beberapa di antaranya ada yang ikut dan diperbudak olehnya. Namun Gatot yang berguru pada Pak Ustadz menjadikan bangsa demit itu untuk hal yang positif. Dia pun mulai dikenal saat menyembuhkan beberapa orang sakit karena guna-guna maupun karena kesurupan. Tahun berganti tahun, tidak terasa 12 tahun berlalu. Saat ini Gatot telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Dia yang ditunjuk sebagai penerus Pak Ustadz sekarang sudah lebih kuat untuk melawan makhluk gaib yang keluar masuk tubuh seenaknya. Dia pun menjadi sosok terpandang di wilayahnya. Tidak ada yang tahu tentang kekeliruan yang telah dilakukan di masa lalu. Dan sampai saat ini, hutan tersebut masihlah alami dengan bangsa demit yang menghuni. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.